Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang integrasi numerik yang beranggotakan yaitu yang pertama Indana Sulfa, Afiatul Maula, Suratunisa, Rafiatul Hidayah, Lisnur Hakimah, dan saya sendiri Muhammad Sami Arif Asidik dan Mbak Arina Salsabila. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Arina Salsabila. Pertama-tama, saya Arina Salsabila dengan NIM 2619101. Saya akan membahas mengenai yang pertama itu ada kuadratur. Jadi, definisi dari kuadratur. Misalkan, A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari X3 seterusnya sampai dengan kurang dari Xn itu sama dengan B. Itu merupakan partisi dari A hingga B. Nah, suatu rumus berbentuk Qf sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan N, Wi Fxi sama dengan W0 Fx0 ditambah W1 Fx1 seterusnya sampai dengan ditambah Wn Fxn. Nah, sedemikian sehingga integralnya yaitu integral dari A sampai B Fx dx sama dengan Qf ditambah Ef. Nah, itu integral itu disebut suatu rumus integral numerik atau kuadratur. Jadi itu adalah rumus dari integrasi kuadratur. Suku EF-nya itu disebut skala pemotongan integral. Nilai-nilai dari Xi dari I sama dengan 0 sampai dengan N itu seperti X0, X1, X2, X3 seterusnya itu disebut simpul-simpul kuadratur. Dan nilai-nilai dari Wi I-nya dari 0 sampai N itu disebut bobot. Seperti W0, W1, W2 seterusnya sampai Wn itu disebut bobot. Nah, itu adalah kuadratur, definisi dari kuadratur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aturan trapesium. Jadi dari teorema 6.1, uraian aturan komposisi trapesium itu berisi tentang andaikan Fx, lalu turunan pertama dari Fx, lalu turunan kedua dari Fx, itu kontinu pada selang A hingga B. Dan andaikan M bilangan positif, jika selang dari A hingga B itu dibagi menjadi M selang, dan jika selang dari A hingga B dibagi menjadi M selang bagian berlebar sama, itu bagian yang berlebar sama itu adalah H. Jadi rumus H adalah B kurangi A dibagi M dan pakai simpul-simpul dari A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 seterusnya sampai dengan kurang dari XM itu sama dengan B, dengan XK-nya adalah A ditambah HK. Nah, maka aturan trapesium dengan ukuran langkah H adalah T F, H itu rumusnya adalah H per 2 FK ditambah FB ditambah H sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan M kurangi 1 Fxk. Ini adalah hampiran terhadap integral dari Fx, dan kita tuliskan integral dari A sampai B Fx dx sama dengan T F, H ditambah E F, H. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, selanjutnya setelah aturan trapesium kita akan membahas mengenai aturan Simpson. Jadi di gambar ada dua grafik tentang aturan Simpson. Yang grafik yang A memotong pada 3 titik, yang B memotong pada 4 titik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aturan Simpson. Aturan Simpson ini adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung luas suatu kurva polinom berderajat 2 P2x atau berderajat 3 P3x dengan pendekatan yaitu pendekatan menggunakan pastisi berbentuk parabola. Dalam metode Simpson ada dua jenis, yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Akan tetapi, pada penjelasan kali ini,
Saya akan menjelaskan metode Simpson 1/3 terlebih dahulu. Pada aturan Simpson 1/3 ini memartisi kurva polinom berderajat 2 P2x dengan 3 titik, 5 titik, 7 titik, dan seterusnya, sedemikian hingga ruang pastisi yang dibentuk berjumlah genap. Pada aturan Simpson, di samping menggunakan rumus trapesium dengan interval yang lebih kecil, cara lain untuk mendapatkan perkiraan yang lebih teliti adalah dengan menggunakan polinomial orde lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik data. Misalnya saja, apabila terdapat satu titik hambatan di antara FA dan FB, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola, seperti contoh pada gambar 5.5a. Apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara FA dan FB, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial orde 3 seperti gambar 5.5b. Rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode atau aturan Simpson. Kemudian, aturan Simpson 1/3 ini, di dalam aturan Simpson 1/3 digunakan polinomial orde 2 atau persamaan parabola yang melalui titik f(x1 min 1), f(x1) dan f(x1 plus 1) untuk mendekati fungsi. Rumus Simpson dapat diturunkan berdasarkan Dirac-Taylor atau untuk bisa dipandang bentuk integral berikut ini. Ix sama dengan integral dari a sampai x fx dx. Apabila bentuk tersebut diferensial terhadap x, maka menjadi I aksen x sama dengan dix per dx sama dengan fx. Contoh soal. Hitunglah I sama dengan integral dari 0 sampai 4e pangkat x dx dengan aturan Simpson 1/3. Untuk penyelesaiannya, menggunakan persamaan 5.17, maka luas bidangnya adalah A sama dengan B min A per 6 kali FA plus 4FC plus FB sama dengan 4 min 0 per 6 kali E pangkat 0 plus 4E pangkat 2 plus E pangkat 4. Hasilnya adalah 56,7696. Kemudian, kesalahan terhadap nilai eksak atau galat yaitu 53,598150 min 56,7696 per 53,598150 kali 100%, dan hasilnya adalah min 5,917%. Terlihat bahwa pada pemakaian satu bias, metode Simpson 1/3 memberikan hasil lebih baik dari rumus trapesium. Metode Simpson 3/8. Metode Simpson 3/8 diturunkan dengan menggunakan persamaan polinomial orde 3 yang melalui titik. I sama dengan integral dari AB fx dx menjadi integral dari AB f3x dx. Dengan cara yang sama, pada penurunan aturan Simpson 1,3, akhirnya diperoleh nilai I sama dengan 3 delta x per 8 kali fx0 plus 3 fx1 plus 3 fx2 plus fx3 dengan delta x sama dengan B min A per 3. Integrasi rombek. Metode integrasi rombek didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. Sebagai catatan, setiap penerapan ekstrapolasi Richardson akan menaikkan orde galat pada hasil solusinya sebesar 2 O kurung buka H pangkat 2N, hasilnya H
2 pangkat 2n plus 2. Jadi 2n nya ditambahkan 2 karena penerapan ekstrapolasi Richardson. Jadi harus menaikkan orde galatnya sebesar 2. Terus misalnya bila I kurung buka H dan I kurung buka 2H dihitung dengan kaidah trapesium yang berorde galat O kurung buka H pangkat 2, maka ekstrapolasi Richardson menghasilkan kaidah Simpson 1/3 yang berorde OH pangkat 4. Selanjutnya atau sebaliknya, bila I kurung buka H dan I kurung buka 2H dihitung dengan kaidah Simpson 1/3 ekstrapolasi Richardson menghasilkan kaidah Boole yang berorde O kurung buka H pangkat 2. Jadi berkebalikannya. Integrasi Gauss-Legendre untuk W kurung buka X sama dengan 1. Rumus Gauss pada interval kurung buka min 1,1 kurung tutup adalah integral 1 min 1 fx dx sama dengan gamma n c min 1 wjf kurung buka xj kurung tutup dengan titik. Xj adalah akar dari polinomial Legendre dengan derajat n dalam interval kurung buka min 1,1 kurung tutup. Faktor pemberatnya adalah W1 sama dengan min 2 per kurung buka n plus 1 kurung tutup pn kurung buka xj kurung tutup p n plus 1 kurung buka xj kurung tutup I sama dengan 1,2 sampai n. En kurung buka f kurung tutup sama dengan 2 pangkat 2n plus 1 kurung buka n kurung tutup 4 pangkat per kurung buka 2n plus 1 kurung tutup kurung buka n kurung tutup I pangkat 2 kali f2 pangkat 2n kurung buka n kurung tutup per 2n Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari metode Gauss-Legendre. Sebelumnya di sini ada tabel untuk n, x, dan w. Kita langsung ke contoh saja. Nah, di situ ada n sama dengan 1. Kan sebelumnya itu untuk integral fx dx dengan batas atas 1 dan batas bawah min 1 itu sama dengan sigma W kali fx, dan di slide sebelumnya itu sudah ada tabel dari n, x, dan w. Jadi di situ kita tinggal memasukkan saja untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 3 kita menyesuaikan, dan itu 0,5773502693 itu nilainya sama dengan 1/3 akar 3. Itu nanti akan kita gunakan pada poin yang ketiga paling bawah. Nah, itu untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 3 tinggal kita masukkan saja x dan w pada rumusnya, disesuaikan pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk poin yang kedua itu untuk integral pada interval umum a, b, maka digunakan transformasi sebagai berikut. Integral f t dt dengan batas atas b dan batas bawah a itu sama dengan b min a per 2 kali integral
FA plus B min A X per 2 dx. Untuk batas atas 1 dan batas bawah min 1 sama dengan B min A per 2 kali sigma W kali FA plus B min A X per 2. Kemudian untuk poin yang ketiga itu integral X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X plus 1 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1 itu sama dengan 34 2 per 3. Itu dihitung dengan kuadratur Gaussian menghasilkan integral fx dx dengan batas atas 3 dan batas bawah min 1 sama dengan 3 min 1. Itu ke rumus yang poin 2 itu B min A, batas atasnya itu kan B ya, batas bawahnya itu A, makanya 3 min 1 per 2 dikali 1, satunya itu berarti W dan dikali F 1 plus 3 min 1 per 3 akar 3. Kenapa kita pakai 1 per 3 akar 3? Itu adalah X-nya itu kan 0,5773502,692. Itu nilainya sama dengan akar 1 per 3 akar 3. Terus kemudian ditambah lagi 1 kali F 1 plus 3 min 1 kali min 1 per 3 akar 3. Itu kenapa min 1 per 3 akar 3? Kita lihat pada tabel sebelumnya itu ada plus minus 5773502,692. Itu kan nilainya sama dengan 1 per 3 akar 3 dan itu plus minus, makanya di situ ada dikali dengan 1 per 3 akar 3 juga bisa dikali, juga ada yang dikali dengan min 1 per 3 akar 3. Nah kemudian ke baris yang paling akhir itu hasil akhirnya adalah F2 plus 1 per 3 akar 3 ditambah F2 min 1 per 3 akar 3 itu menghasilkan 34,6666667. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.